Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qulil hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ilad dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Wa fi riwayatil ukhra, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalam utama, kalam pertama, kalam yang memuji Allah atas kesadaran bersama terkait nikmat yang telah dianugerahkan olehnya, terkait kasih sayang yang telah dilimpahkan untuk kita bersama saat Allah Ta'ala bimbing hidup kita berada di jalan agamanya. Inilah saat kita merasa nyaman untuk bisa melangkahkan kaki dan merapat menuju ruang majelis ini. Majelis rutin setiap hari Senin yang dilaksanakan Keluarga Besar Wanita Islam Kota Surakarta, jam 9 sampai jam 10. Iqra'ul Qur'an, kita baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena nanti Al-Qur'an, ayat-ayat Allah ini nanti akan datang dan mendatangi kita di hari kiamat. Untuk apa? Safi'an, nanti akan menjadi penolong li ashabi, atas orang-orang yang merapat dan mendekat mengkaji dan membaca ayat-ayatnya ini. Inilah satu keutamaan besar yang terus kita cari dan mudah-mudahan tak pernah berhenti. Kedekatan kita, keinginan kita untuk bisa memahami, membaca ayat-ayat Allah ini dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah, hari ini hari Senin yang keempat ya. Keempat betul ya. Alhamdulillah, saya sebenarnya sudah sering diingatkan oleh Bu Hartini ini, kalau setiap mau menjelang masuk Senin keempat, ini besok Senin giliran jenengan Ustaz, entah apa yang dipahami. Saya kadang-kadang hari Senin ini malah ternyata kegiatan kampus cukup banyak ya, cukup sibuk. Nggak ngerti tuh, bukan karena kepingin menyibukkan diri, tetapi karena ada keterkaitan dengan banyak hal. Seperti 1 bulan kemarin
Kami sudah ngirimkan lama, kepengen berkunjung, kepengen silaturahim, ngangsu kawruh ke Sibermu. Jadi Muhammadiyah ini punya sebuah perguruan tinggi yang semuanya pakai teknologi tingkat tinggi kira-kira. Jadi pembelajaran itu nggak perlu offline, nggak perlu ketemu, tapi cukup online. Jadi universitas terbukanya milik Muhammadiyah ini ada di Jogja. Itu lokasinya nggak besar-besar, tetapi mahasiswanya 3.000 orang dari Sabang sampai Merauke. Biayanya juga sangat terjangkau, murah. Pengen delok kampusnya itu kita hanya tinggal pakai alat. Ternyata kampusnya di alam virtual gitu. Jadi lihat itu ya kemana-mana. Ini lapangan sepak bolanya, ini masjidnya, ini ruang kelasnya, ini perpustakaannya dan seterusnya, itu virtual kemauan. Jadi bukan di alam nyata nih, alam goib. Alam maya nih cetha banget, ditonton itu cetha banget. Ini betul nih, ini menarik. Itu luar biasa. Itu di Jogja, itu dulu anaknya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terus berdiri sendiri karena izin pembelajaran jarak jauh bisa dia dapatkan. Dan kebetulan rektornya ini ya silaturahmi dulu ke tempat kami karena kita ada teman yang kemudian mengenalkan, wah Solo Jolali Mamiro ke Ustadz Iqbal gitu ada. Karena dia butuh supportmu, bantuan itu tiba-tiba memang beliau datang itu. Nah saya kan harus juga datang dan pengen nyaksikan itu. Dan itu yang janjinya pas Senin, kok ya Senin kepapat itu. Maka sudah tak corek itu, insya Allah mudah-mudahan bisa pengajian. Kadang-kadang agenda-agenda itu nggak bisa diatur, tapi ya oleh Allah ya kita cukup menjalani. Dan alhamdulillah ini akhir bulan Zulhijjah, di bulan Zulhijjah, bulan puncak, bulan akhir, saya bisa bersilaturahim kembali ke wanita Islam. Ya sudah kangen, pengen ketemu juga, ruangannya, tempatnya, juga majelisnya, karena mudah-mudahan kehadiran kita bersama nanti ya bisa tercatat menjadi bagian dari kebaikan yang sama-sama bisa kita peroleh bersama. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini sudah tanggal 20. Kalau bulan Zulhijjah tanggal pinten nih? 27 atau 26? 27 Zulhijjah. Itu malam Kamis itu sudah berubah tanggal, itu masuk ke bulan baru, bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu dalam hitungan Hijriah termasuk bulan mengawali awal tahun baru. Ada angka yang berubah juga ketika menyebut singkatan H di belakang simbol Hijriah itu. Itu yang sering kita sebut dengan kalender Hijriah yang didasarkan atas perhitungan bulan dan mengikuti rumusan yang pernah disampaikan oleh para sahabat yang nanti mengaitkan dengan banyak ajaran dalam kepahaman agama kita. Di dalamnya ada bulan-bulan yang masyhur, di mana ada kewajiban-kewajiban kaum muslim yang harus ditunaikan dengan hitungannya. Dan menarik memang penentuan awal tahun, kemudian hari ini kita menemukan angka 1446 yang akan berubah jadi 1447. Itu ternyata bukan Rasulullah sebenarnya yang menentukan, tetapi para sahabat malah setelah wafatnya Rasulullah. Mereka punya kepentingan karena umat Islam harus merumuskan sendiri konsep bilangan tahun untuk menguatkan, karena selama yang ada di zaman Rasulullah itu tidak ada konsep tahun dalam konsep bilangan angka. Yang ada adalah peristiwa. Jadi seperti lahirnya Rasulullah, orang kenal dengan Amul Fil, ini tahun gajah. Peristiwa apa? Karena saat dimana Rasulullah lahir itu ada pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha, yang naik gajah dan pasukannya itu masuk ke tanah haram, ke kota Mekah. Itu tidak lazim. Di gurun pasir itu orang melihat binatang namanya fil, gajah ini. Makanya peristiwanya jadi peristiwa besar. Maka tahun itu dikenal sebagai Amul Fil. Am itu tahun, fil itu gajah.
Abu Bakar lahirnya kapan? 1 tahun setelah Amul Fil, istilahnya gitu dulu. Jadi memang Rasulullah sama Abu Bakar itu kan selisih 1 tahun usianya. Rasulullah lahir dulu, habis itu 1 tahun berikutnya Abu Bakar. Ini menurut catatan sejarah gitu tuh. Jadi ketika menggunakan Hijriyah ini setelah pasca malah Rasulullah wafat di zaman Khulafaur Rasyidin, dan itu mereka bermusyawarah dan bersepakat untuk menentukan agar bilangan tahun yang digunakan itu bukan miladiah kelahiran Rasulullah sebagaimana tahun Masehi Al-Masih itu yang menunjukkan nama Isa Al-Masih. Dan kenapa disebut Mim? Karena orang Arab lebih senang menyebut Mim itu bukan Masehi tetapi miladiah, karena kalender ini didasari tentang kelahiran. Kelahiran siapa Ustadz? Al-Masih. Jadi kalau kita ini ngenang 2025, itu maknanya itu tahun 2025 tahun yang lalu Al-Masih ini lahir. Di peringatannya, perayaannya gitu sebenarnya. Nah di tahun Islam kenapa bukan lahirnya Nabi Muhammad? Kenapa bukan Mim juga Muhammad, bukan Masih miladiahnya Muhammad? Tapi kenapa yang ditentukan adalah hijrahnya Rasul? Hijrah Rasul itu bagian dari sesuatu yang sangat penting atas tegaknya peradaban Islam ini. Kalau kita kembali membuka sejarah Islam, kita akan mendapati bagaimana kita akan merasakan betul Al-Quran ini Allah Ta'ala hadirkan. Kajian kami, kajian tafsir Al-Quran ini, andaikan sudah cukup Al-Quran tanpa ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti Allah hanya menurunkan Al-Quran aja tanpa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa Ustadz? Saya mau beritahu kepada kita bersama, antara Al-Quran dan Nabi Muhammad itu sesuatu yang tidak pernah bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena Al-Quran ini hari ini hidup ya karena adanya Rasulullah. Kenapa adanya Rasulullah? Karena Rasulullah itu contoh yang menghidupkan, yang Allah Ta'ala hadirkan. Di dalamnya itu, kalau menurut Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah ini adalah salah satu istri Rasulullah yang produktivitas beliau ini mengeluarkan, nanti kajian ilmu hadis itu cukup banyak. Ini 11-12 dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang hidup bersama Rasulullah hanya 2 tahun saja, tetapi produksi hadisnya banyak sekali. Kenapa Ustadz? Karena memang dia fokus di situ. Jadi dia menyimpan hadis-hadis Rasulullah itu untuk dihafalkan, dia tulis dan lain sebagainya untuk disampaikan. Makanya sahabat-sahabat itu kadang asalnya ya dari sahabat-sahabat, tetapi Abu Hurairah karena ya sudah pernah ketemu sama Rasulullah, maka kemudian dia ya juga banyak meriwayatkan. Makanya kalimatnya an Abi Hurairah, kalau an Abi Hurairah itu dari Abi Hurairah, dan itu belum tentu itu Abu Hurairah langsung mendengar itu dari Rasulullah. Bisa jadi melalui sahabat yang lain, tapi pastilah itu sudah melalui cross recheck kira-kira gitu. Makanya kadang-kadang juga Abu Hurairah pernah mengeluarkan hadis yang dia dengar itu pernah diterkoreksi oleh Bunda Aisyah. Jadi akhirnya ya dia kemudian memperbaiki hadis-hadis ini. Memang ada hal-hal yang memang bisa jadi khilafnya, kan tidak semuanya detail, karena makanya kan ilmu hadis itu kan ya kajian orang ahli hadis itu kan penting. Karena hadis itu tidak dikaji sekedar sanadnya. Sanad itu saka Rasulullah itu melalui sopo kira-kira. Yang meriwayatkan pertama kali langsung ketemu hidupnya karena Kanjeng Nabi ora. Nek ora yo putus, itu berarti hadisnya terputus gitu kan. Ada kategorinya. Tapi kalau berhubung tapi kemudian ada juga ilmunya namanya matan hadis. Matan hadis itu apa Ustaz? Isinya. Nah, isinya ini gimana? Isinya itu ukurannya ya hanya Al-Qur'an ternyata. Jadi kalau itu menentang Al-Qur'an, maka hadis ini dinyatakan bermasalah itu. Matanya tidak diterima, isinya tidak diterima. Karena tidak ngikuti Al-Qur'an kira-kira gitu, atau tidak ngasihan. Tapi kalau hal yang baru ya nanti itu ada hal-hal yang bisa ditolerir. Tetapi kalau urusan akidah itu harus menyangkut orang yang meriwayatkan itu bahasanya adalah bahasanya mutawatir. Mutawatir itu apa Ustaz? Sing ngrungokke niku kathah sanget kira-kira. Jadi
yang kalau meriwayatkan hadis mutawatir itu dari siapa itu mendengar suasana yang sama, atau Rasulullah kalau ngendikan itu saksinya ya banyak sekali, itu hadis mutawatir. Semua menceritakan kisah itu betul, tapi dengan kacamata masing-masing. Karena memang Allah itu menciptakan as-sam'a wal absara wal afidah. Ketika Al-Quran bicara tentang as-sam'a, pendengaran itu satu. Jadi ketika Kanjeng Nabi rekamannya nggih satu. Waktu itu Rasulullah bicara keras, ya semua akan mengatakan bicaranya sautnya tinggi. Tapi kalau suaranya lembut, bicaranya mendayu, ya semua bersaksi itu. As-sam'a, makanya kalau dalam bahasa Al-Quran itu disampaikan as-sam'a itu pendengaran, itu sifatnya mufrad, tunggal. Walaupun telinga kita jumlahnya 2, tapi as-sam'a itu hanya pendengaran, itu seragam. Seragam itu apa Ustaz? Nek jenengan ngajine yo fasih, ngajine tartil, suarane merdu kabeh ngakoni kabeh. Nggih napa nggih? Kecuali sing akeh jine, kadang-kadang berontak itu suaranya panas itu. Mau ngaji berontak. Tapi kalau pendengaran itu bisa seragam. Nek suarane cempreng, tajwidnya beletotan, macam-macam. Saya minta maaf itu. Tahsinnya tidak mengikuti kaidah, maka ketika itu disuarakan, guys, neng telinga guys sama-sama ngendikan, ya ora nyaman kan itu. Suarane enggak nyaman. Jadi makanya itu biasanya bisa seirama. Jadi pendengaran itu iso kompak. Ini beda dengan wal absor. Absor itu penglihatan. Itu bentuknya jamak. Ternyata Quran ketika ingin menyampaikan kepada kita tentang penglihatan kita. Kenapa Ustaz? Bukankah mata kita ini jumlahnya juga 2, tapi kenapa kok penglihatan bisa banyak? Ini sebenarnya ada keterkaitan dengan konsep cara melihat dan sudut pandang ketika orang ingin mengetahui peristiwa. Ya, termasuk tadi kalau mendengarkan itu semuanya iso kompak peristiwa, tapi begitu sama-sama melihat tanpa tahu berita acaranya, itu komentarnya iso benten-benten itu kenapa Ustaz? Itulah yang luar biasa saat Al-Quran ingin bicara tentang banyaknya penglihatan. Pernah dengar kisah orang buta disuruh komentar tentang gajah? Itu dia tidak menggunakan mata sehingga dia bisa melihat dengan utuh. Yang dia gunakan adalah dengan raba. Itu penglihatan mata itu sebenarnya juga seperti itu. Maksud Ustaz apa? Tergantung di sisi sudut pandang mana Anda melihat. Paham? Ini hari ini ada peperangan antara Amerika dan Amerika ini ikut campur. Jadi awalnya kan ada pembantaian masyarakat Gaza sama Israel yang nggak berhenti. Tiba-tiba Israel ini nyerang Iran, kira-kira satu negara yang ya sejak revolusi Iran itu memang menyatakan Israel sama Amerika itu ya setan-setan besar lah kira-kira. Sesuatu yang terus dilawan. Entah, saya tidak tahu apa yang terjadi dari sisi nilai politiknya, tetapi memang Iran ini menghadapi problem. Iran itu satu negara dengan ideologi Syiahnya, sebenarnya juga sudah sering bikin problem di masyarakat Timur Tengah. Dengan Bashar al-Assad yang disupport, dengan di Houthi, macam-macam itu kelompok-kelompok Iran itu ya memang yang didukung Iran itu biasanya masalah juga di lingkungan rekan-rekan yang hari ini punya kepahaman di antara kita bangsa Indonesia itu ahlus sunnah wal, makanya kenal dengan istilah Sunni dan Syi'i dan Syiah. Tapi peperangan itu memang sesuatu yang berbeda dalam tanda petik. Ini kebetulan karena ada banyak proksi kepentingan. Dan ternyata Israel itu ya ini mungkin ya strateginya juga. Itu tiba-tiba nyerang Iran. Begitu nyerang Iran, wah Iran juga marah itu karena ternyata efek serangannya, dan ternyata ya hari ini ya terjadi peperangan panas itu. Dan tiba-tiba Amerika hari Sabtu malam itu mengirimkan pesawat bom, dia juga ikut ngebomi Iran dan merasa dengan dibom itu bisa lumpuh, nanti dipaksa agar bisa damai. Tapi ini membuktikan memang ya Amerika ini selama ini memaksakan barbarisme, peperangan dengan kekerasan itu ya suka-suka dia, dan dipaksa ngono ya kudu damai. Jadi atas nama kekerasan itu mau bicara tentang
itu memang sangat jauh atas siar kebaikan. Makanya yang muncul ya mesti kebencian-kebencian. Makanya kalau hari ini orang ada konsep terorisme dalam tanda petik dan sebagainya, Anda kepengen flashback tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, itu semuanya karena dia melihat itu sisi utuh, melihat orang Amerika, tentaranya yang sangat kejam di Afghanistan dulu dan lain sebagainya. Iran itu yang juga memasukkan Amerika ke Irak, jatuhnya Saddam Hussein itu kan juga skenario Amerika dan proksinya Iran juga sebenarnya. Sekarang kan yang mimpin Irak itu kan mayoritas wong Syiah juga. Ahlus Sunnahan tidak memimpin, walaupun mayoritas orang Irak itu orang Ahlus Sunnah. Ini mohon maaf, ini artinya dulu Saddam Hussein itu orang Ahlus Sunnah, orang Sunni, tapi dijatuhkan karena masyarakat Irak itu, saya minta maaf, itu banyak kelompok Syiahnya juga. Nah ini cukup menarik untuk bisa dikaji dan direnungkan. Nah, yang terjadi apa Ustadz ya? Yang terjadi ya gitu. Ketika orang melihat peristiwa ini kan ya hanya sekedar melihat ada peristiwa, tapi yang jelas kelihatannya kalau kemudian proksi atau sahabat-sahabat mereka yang kental-kental ini kemudian merapat untuk melakukan pembelaan, ya memang akan diduga sangat kuat terjadi perang dunia berikutnya gitu. Tapi dengan banyak skenario, Indonesia itu kalau posisinya non blok aman kira-kira. Tapi tidak tahu apa yang kemudian nanti terjadi kan. Karena ada banyak kepentingan juga yang hadir. Dan itu sudah dipetakan, itu peperangan itu akan muncul. Dan ini perang dunia 3 ini ya sebagai awal itu kalau Malhamah Kubro sebagai tanda-tanda peristiwa yang sangat besar nanti di Al-Aqsa, akan terjadi pertempuran besar antara Imam Mahdi dan Ad-Dajjal. Itu terjadinya memang di sana. Jadi memang Rasulullah sudah banyak bercerita itu tentang tanda-tanda akhir zaman. Makanya konsep tanda-tanda akhir zaman ini kita catat, kita ini ibu-ibu, wajah-wajah manusia akhir zaman. Ini wajah-wajah menjelang selesai lah, menjelang berakhir. Makanya hati-hati apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita persiapkan. Yang kita persiapkan, kita lihat apa? Ya Rasulullah. Saya kembali tadi ke konteks materi. Kanjeng Nabi Muhammad ini ternyata sudah menunjukkan dan ngasih teladan yang cukup besar atas kehidupan kita. Bagaimana Aisyah tadi saya ingin sampaikan, ketika ditanya oleh sahabat yang lain, orang yang gak pernah bertemu Rasulullah di kalangan para tabiin, bu aku diceritakan gambarannya Muhammad Rasulullah yang jadi suamimu, orang yang sangat dekat dengan kau, sampai wafatnya pun dipangku sama Aisyah. Itu koyo ngopo? Ternyata Aisyah itu jawabannya simpel sekali, tetapi ini menjadi bukti yang menyejarah. Dan itulah kenapa makanya bukti bahwa Islam dengan ajarannya dan Al-Quran itu menjadi bersifat abadi karenanya. Kenapa? Karena jawaban Aisyah khuluquhul Quran, karena akhlak Rasulullah itu ya. Jadi kalau jenengan kepengen delok Al-Quran yang berjalan dan hidup itu pada Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini kekuatan terbesar dari mukjizat Quran itu ada pada diri Rasulullah ini. Lah kok Rasulullah wafat, Al-Quran sampai sekarang masih hidup Ustaz. Lah ini yang membedakan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Quran Iskarima. Salah satu mata kuliah yang saya ampu itu kebetulan ada keterkaitan dengan Ijazul Quran, mukjizat Al-Quran. Itu dibicarakan, itu dibahas di kalangan ulama ahli Quran. Apa? Terkait dengan kenapa Al-Quran ini menjadi abadi, tak pernah mati kira-kira, senantiasa terus hidup. Tapi kenapa mukjizat nabi-nabi yang lain itu selesai ketika sudah peristiwanya sudah berlalu? Kenapa? Ada yang tahu? Belum? Kenapa? Nah ya untuk kaumnya saja. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok argumentasinya apa? Alasannya kenapa?
Hah? Jangan tahu kapalnya Nabi Nuh. Itu kapalnya Nabi Nuh itu Allah Ta'ala hadirkan atas izin dan kuasanya. Nabi Nuh bisa buat itu. Dan kapal Nabi Nuh itu secara indrawi terindra dengan sempurna. Secara materi terlihat dengan sangat nyata. Kemanfaatannya juga sama-sama jelas. Karena siapa yang mengimani Nuh alaihissalam, maka dia akan naik kapalnya. Karena saat itu ada bencana yang cukup besar yang Allah turunkan. Kan'an, putra sulung Nabi Nuh saja tidak mau naik ke kapal ayahandanya. Dia lari terus di atas bukit, di atas gunung. Dia pikir dia dapat keselamatan. Faktanya apa kira-kira? Tenggelam dia. Dia tenggelam. Yang ada di atas kapal itu yang kemudian Allah Ta'ala selamatkan. Safinatun Najah. Itulah kapal yang membawa keselamatan. Safinah itu kapal, An-Najah itu kemenangan, keselamatan. As-Sohu, tongkatnya Nabi Musa. Terlihat gak tongkatnya Nabi Musa itu? Terlihat. Di masanya terlihat betul. Itu kayu yang oleh Allah Ta'ala diminta diambil dan di dekat Musa. Kemudian atas izin Allah, kayu yang jadi tongkat itu kalau dilempar menjadi ular. Dan atas perintah Allah pula, kayu ini kemudian bisa membelah lautan, menciptakan satu jalan, menyelamatkan kaumnya, umatnya Nabi Musa. Manfaatnya sangat jelas. Dan puncaknya apa yang terjadi? Itu Fir'aun ketika ikut menyusuri jalan itu jadi tenggelam dan binasa ketika di perintah akhir Nabi Musa diminta untuk memukulkan kembali tongkatnya ini ke atas lautan, dan ternyata tertutup itu pintu jalan, maka Fir'aun dan pasukannya tenggelam, binasa. Saya minta maaf. Kelihatan nggak kayunya ini? Materinya kelihatan. Itu betul. Nabi Soleh pernah punya mukjizat, Allah kirim seekor unta betina yang apabila diambil air susunya itu bisa memenuhi kebutuhan umatnya. Satu hari yang lain komitmennya suruh minum, suruh makan banyak. Makanya waktu itu nggak ada yang stunting seperti masa kita, karena dapat susu bergizi. Kebutuhannya tercukupi, terpenuhi. Untanya jelas tidak? Jelas. Walaupun kemudian dikufuri, dibunuh oleh orang-orang kafir unta itu. Penganiayaan yang melanggar nikmat, menghancurkan nikmat Allah. Kita ini sudah dikasih nikmat malah dihancurkan. Contohnya di Raja Empat itu ada pertambangan yang merusak alam. Kemarin diskusinya sempat seorang tokoh penyelamat lingkungan dengan pimpinan ormas yang cukup besar di negeri kita ini, yang nganggap bahwa itu anugerah Allah yang perlu dieksploitasi saja, tapi di sisi yang berbeda dilawan. Ini menarik untuk didiskusikan. Tapi percayalah, memang negeri ini, kekayaan alam ini tidak akan pernah cukup bagi segelintir orang yang serakah. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala ini sudah menganugerahkan negeri ini akan sangat cukup apabila kita ini termasuk hamba Allah yang mensyukuri nikmat. Paham maksud saya? Ini orang serakah itu udah, untuk satu orang bisa 11 triliun dimunculkan. Si kejaksaan itu kayak DTR dintek ini piye caranya piye. Terpikir gak kira-kira? Tapi ini fakta. Orang akan terus kurang. Serakah itu gitu. Dieksploitasi. Walaupun yang penting pokoknya kita tidak melihat lingkungan, kondisi pemerataan dan yang sebagainya. Kita ini kan ngejarnya kan, ya ini janjinya kan dulu ngejarnya kan makan siang gratis. Tapi pendidikannya tidak. Wah ini yang mahal itu, makanya jadi susah. Ini harusnya kan dulu jangan ngejar makannya, tapi pendidikannya yang gratis ini. Malah bicara ke sana ya. Tapi ini semuanya sifatnya materi. Untanya Nabi Soleh, kemampuan Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar, kemampuan Nabi Isa yang bisa menyembuhkan aneka penyakit, Nabi Ayub yang dengan sakit kemudian juga ada kesembuhan dan sebagainya, seterusnya. Itu bagian dari sesuatu yang terindra dan material. Itu yang mensifati kenapa
mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu ya hanya berlangsung di masanya. Kenapa Ustaz? Karena ada ayat Allah yang menyatakan kullu man 'alaiha fan. Sesuatu segalanya yang nampak di atas bumi ini semuanya akan binasa, fana. Makanya kalau hari ini yang kita kejar ibu-ibu sesuatu yang sifatnya hanya dunia, percayalah jenengan pasti akan sangat kecewa. Apa yang hari ini masih jadi mimpi kita ini? Wajah-wajah akhir zaman ini, wajah-wajah hampir selesai. Pengen punya rumah besar kira-kira. Kalau rumah besar itu sudah dimiliki, ditinggal nggak itu? Ditinggal hanya sekedar rumah. Bahkan belum kita tinggal mati saja sudah kepengen didol. Hari ini banyak rumah-rumah tuh dijual. Loh kenapa kan kamu mimpinya punya rumah besar? Lu masalah anakku lu habot kira-kira. Kan kepengen dan bagi warisan nanti nek rung kedel. Nah, kadang-kadang masalah-masalah itu. Apa yang Anda cari? Jabatan tinggi jadi penguasa. Di Indonesia itu presiden hanya 2 periode saja. Kemarin mau 3 ya nggak berhasil. Walaupun cukup berhasil juga menempatkan salah satu keturunannya masuk. Tapi ya hari ini kan jadi seperti itu. Beda nggak presiden dan mantan presiden kira-kira? Beda. Kekuasaannya juga jauh lebih berkurang. Loh ini serius. Itu tetap walaupun masih support tapi orang berbeda. Dan itu dibayang-bayangi. Ya saya tidak ingin sampaikan apa-apa, tetapi melihatnya kan pasti kan ada problem sangat serius. Karena kalau mimpinya ingin terus berkuasa kan mau sampai kapan kekuasaan ini? Kekuasaan itu pasti ditinggalkan dan ada masanya. Podo-podo nek pensiun kuwi ya ora. Karena hari ini kadang-kadang wong wis pensiun iki kepengin terus ngantor. Ada nih. Saya ada dokter ya, itu dulu terlibat juga, tapi kebetulan non muslim dia. Tapi sudah profesor betul di Muwardi. Sudah pikun itu tapi dia poin bersikukuh sampai akhirnya koleganya itu mesakin ning rumah sakit Muwardi itu dikasih meja dia hanya ngantor saja. Hanya nampak. Jadi gitu. Jadi poin datang di situ. Sekarang pikun itu mau profesor itu. Jadi sepinter-pinternya jenengan kuwi akan ada masanya, dimensia. Kadang-kadang kemampuan kekuatannya itu sudah bisa tidak dimiliki. Itu bahaya betul. Itu pokoknya dia masih pengen masuk, pengen semua datang ya kalau di kedokteran kan orang sangat menghormati senior. Tapi ya sambil dicibir lah kira-kira. Mau wis pensiun, wis dimensia ning ngono ya ora nangani pasien, sing penting gerlinggo. Ya segitu aja. Karena dulu dapat jabatan tinggi di rumah sakit itu dan itu saya minta maaf. Ini sampai saya diceritakan seperti itu, ya Allah, sekarang ini hari ini apa yang mau dikejar? Di antara kita kalau ngejar fisik, wallah, Anda akan pasti kecewa. Kenapa Ustadz? Karena hidup kita ini yang menjadi penolong kita ini, yang kita kejar ini bukan dunia. Yang paling kita kejar apa kira-kira? Ketika Anda sudah bicara akhirat itu menjadi sangat menarik sebenarnya. Kenapa? Karena dunia atas orang yang percaya kepada akhirat itu tidak seperti tembok ketika ketatap tembok wis rampung. Tapi ada jembatan yang nanti Anda harus wal akhirah, itu namanya akhirah. Khairul laka minal khairu wa abqa. Itu ayat-ayat Allah. Itu ada negeri akhirat, ibu-ibu. Negeri akhirat itu apa? Ya negeri perjalanan kita. Fisik kita ini boleh musnah. 100 tahun mungkin orang udah gak ingat lagi sama kita kira-kira. Jangankan 100 tahun. Ya, saya minta sama orang wafat itu kadang-kadang ada yang wis dilaleke. Ini namanya sopo, nemen dan seterusnya. Kuburannya wis renek sing ngurus. Itu gak ada yang ziarahi dan lain sebagainya. Gak ada kenangan sama sekali. Anaknya ya super sibuk. Yang penting kan wis dikirimi Ustaz Al-Fatihah setiap doa dan lain sebagainya. Ada orang yang pemahaman seperti itu. Tapi makbarohnya kadang-kadang bisa di tempat yang tak terawat. Walaupun ada makbaroh sekarang, saya lihat IBI, saya juga kaget itu ketika dapat informasi, Ustaz, ternyata jenengan wis ngapling nenggon daerah mana itu, Nogosari itu. Jadi ada nama saya di sana, ternyata saya disediakan kapling sama pengelolanya. Nanti Ustaz Iqbal, jadi ini aku rawani ngomong karo keluargaku, urusan nanti yo. Ben urusan sing urip lah. Nanti karena kalau malah mewasiati nanti tidak jadi
Jadi problem kan gitu. Aku kan dikuburkan yang kono malah gratis rambayar. Nah, ini, ya kalau saya meninggalnya di Solo kira-kira, meninggalnya bisa ditemukan jasadnya, bisa juga kan nggak bisa ditemukan jasadnya, kan malah bingung. Orang itu keyakinan yang harus dibangun di antara kita bahwa hidup ini ya itu. Lah, kenapa jadi abadi? Apa yang mengabadi di Quran? Itu kata para ulama, kalau mukjizatnya keistimewaan-keistimewaan yang lalu untuk menaklukkan kekufaran itu bentuknya materi dan indrawi, tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran ini non indrawi dan tidak materi. Percaya nggak? Loh kenapa? Lah mushaf itu materi tidak? Mushaf itu bukan Al-Quran itu. Mushaf itu itu menjadi Al-Quran yang mbok waos. Lah bacaannya ini yang jadi Quran. Dan tadi katakan, kalau cukup Al-Quran ini Allah turunkan dan itu sudah hidup terus, maka nggak perlu Nabi Muhammad sebenarnya diturunkan. Nah, kenapa harus Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu Quran yang hidup ini ya Rasul. Karena isi Quran itu isi keteladanan. Dan Rasulullah itu nggak pernah bisa lepas hidupnya dengan Al-Quran. Bagaimana sifat-sifat yang ada, orientasi kehidupan, mimpi-mimpinya. Rasulullah itu tidak ada yang duniawi. Boleh percaya, boleh tidak. Itu Rasulullah kalau duniawi, dia nggak perlu hijrah sampai ke Madinah kira-kira. Loh kenapa Ustaz katakan seperti itu? Begitu risalah dia dapatkan, itu ada seorang sosok yang sangat berpengaruh, namanya Walid bin Mughirah. Pernah dengar seorang panglima perang besar di zaman Islam namanya Khalid bin Walid. Itu punya ayah itu waktu itu masih kufar, dan memang kufar dalam kehidupannya, kafir jahiliyah betul, namanya Walid bin Mughirah. Itu yang memfitnah Rasulullah, penyihir, orang apa, tukang sihir dan seterusnya. Walid bin Mughirah itu sinten Ustaz? Wis sosok yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Karena kaya dia, tidak hanya kaya, anaknya wis sukses kabeh. Jadi kalau diceritakan tentang Walid itu nek dia jalan itu disertai anaknya tuh bajunya bagus-bagus, anaknya ganteng-ganteng, kuat-kuat, punya pengaruh besar. Nah, termasuk Walid ini. Dan diantaranya juga dia pinter bersair. Jadi seorang muger sugih, anaknya hebat, nih yo pinter orang bersair di zaman itu punya pengaruh besar. Makanya dia berpengaruh besar. Itu pernah lakukan negosiasi khusus dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nawarkan jenengan yang kepengen jadi rojo, wis aku tak jadi tim suksesi, wis kata persiapke iso dilantik, gampang dadekke kowe rojo. Karena Muhammad itu kredibilitasnya dipercaya, bijaksananya diakui, ketokohannya juga ada. Itu betul itu. Riwayat nasabnya juga sangat baik. Makanya nggak ngecewakan. Wis tak dadekke pimpinan. Bahkan kalau kamu kepingin harta dan kekayaan, masih butuh berapa? Karena mereka paham betul Muhammad itu sugih. Sugih, tapi sugihnya itu yang tidak dia cari kan. Karena dia perjuang dan berjuang, maka kekayaannya digunakan untuk perjuangan. Itu ditawarkan, kamu mau punya butuh harta berapa? Nanti saya mobilisasi di antara para pedagang-pedagang Mekah itu untuk terus ngasih setoran ke kamu. Dan nek kowe kepengin bojo, kepengin wedok, mantunjuk warga Mekah suku Quraisy ini. Kalau itu anak-anak kami tak nikahi. Kalau itu adik kakak kami, ya saya musyawarahkan. Bahkan kalau istri-istri kami tak cereke, tak keke kowe. Lo terbayang jenengan. Kanjeng Nabi Muhammad ditawari, apa yang diinginkan Muhammad? Ternyata bukan itu. Itu jawabannya tertera dalam tinta emas itu. Bahkan hari ini peristiwanya dikenang lebih mahal daripada harga emas nek dienggo tinta niku. Emas ini sakniki larang napa mboten kira-kira? Peristiwanya menjadi sangat besar itu. Loh kok menjadi sangat besar apa? Kanjeng Nabi ngendikaken, andaikan mereka mampu bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya minta maaf. Dia mengatakan itu tidak akan pernah bisa membuat saya menghentikan saya menyampaikan risalah yang dimaknai dengan Quran ini, kalam Allah ini kepada umat, pada masyarakat. Jadi
kalam Allah itu mengendaki amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Isi syariahnya harus disampaikan, ajarannya harus ditegakkan. Dan itu dia tidak mau menghentikan. Sampai mereka ngasih dunia apapun, itu bukan itu. Karena yang diinginkan bukan itu. Dan itu menjadikan apa? Hidup 13 tahun dalam posisi yang sangat dihinakan. Tambah ketika hijrah, masih 7 tahun sebelum Fathul Makkah diperangi, nggak pernah berhenti. Muncul perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang kecil yang lainnya. Itu yang menggerakkan orang-orang Mekah itu. Tapi Anda boleh percaya, boleh tidak. Ini yang dicatat dalam sejarah. Kenapa hari ini kemudian waktu itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Suratnya ada itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ayat Allah betul. Itu peristiwa apa Ustaz? Peristiwa pasca Fathul Makkah. Ketika kemenangan itu sudah di depan mata. Loh, kenapa yang disebut kemenangan dan pertolongan Allah itu? Jadi Rasulullah sadar betul bahwa kemenangan yang diraih itu bukan kehebatan dirinya, tapi ya kekuatan Allah. Dengan Al-Quran itu bisa menjadikan beliau ini punya kekuatan yang sangat besar. Apa maksudnya Ustadz kekuatan dari Allah dalam ayat-ayatnya ini? Saya minta maaf, pernah dengar itu pidatonya Rasulullah saat kembali setelah 7 tahun berpindah ke Madinah, terus hijrah Fathul Makkah itu, menundukkan menguasai kota Mekah. Dalam kisah itu 2000 masyarakat Mekah yang sebelumnya selama 20 tahun ini, 13 tahun beliau di Mekah, 7 tahun di Madinah, ratau mandet-mandet menganiaya kaum muslim, memerangi Rasulullah. Tiba-tiba semua waktu itu mendengarkan dan ingin tahu apa yang akan dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka ini dalam posisi hina dan tak berdaya. Loh, ini serius ini. Setelah berhala semua dihancurkan, 360 berhala di sekitar Mekah, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan satu kalam yang luar biasa. Kalamnya apa kira-kira? Ayat-ayat Allah hadir pada diri Rasulullah. Wa afa wa aslaha wal kadhiminal ghaid wal afina dan wallahu yuhibbul muhsin. Jadi betul-betul Quran beliau, dia bisa menahan amarah betul dan memaafkan. Dia maafkan sambil mengatakan sudah dilupakan masa lalu. Kita bicara tentang masa depan. Lu antum terbayang dengan sama orang itu masih dendam gak sih melukai kemarin? Kadang-kadang malah mencari selamat. Lu niku saestu. Hari ini kehidupan kita ini kadang-kadang hanya memuaskan rasa marah, rasa dendam, rasa dengki yang gak pernah habis. Mana ayat tentang memaafkan itu? Mana ayat tentang menahan amarah itu? Nah, itu Rasulullah itu contoh yang paling sempurna. Bahkan ketika mereka masuk Islam, diterima dengan lapang dada, sebagaimana mu'alaf diperlakukan dengan sangat baik. Itu hatta orang-orang Ansor itu sampai mereka cemburu dalam tanda petik. Wah, mereka jangan khawatir takut loh, kok hartanya rampasan perang kok malah dikasihkan ke orang-orang yang masuk Islam dan berbondong-bondong banyak di kalangan orang Mekah. Ini jangan-jangan Muhammad sudah kembali ke kampung halamannya dan sebagainya dan seterusnya. Apa jawab Rasulullah? Ayat Allah yang bicara wala tansawul fadla bainakum. Rasulullah itu nggak pernah melupakan kebaikan yang pernah diberikan orang lain. Kita ini kalau ada kebaikan yang dilakukan orang, kita kadang-kadang sering melupakan. Itu nggak boleh dalam Islam. Dan Rasulullah paham betul orang Ansor itu ya rololopo. Waktu Rasulullah terusir, beliaulah yang menjadi pelindung. Mereka nganggap Muhammad itu bagian dari mereka, dari keluarga. Maka kata Rasulullah, loh, kalau harta onta dan lain sebagainya harus saya tinggal hari ini di kota Mekah, saya kasihkan orang-orang mu'alaf ini. Loh, jenengan pilih mana? Itu atau pilih saya kira-kira? Loh, lah Muhammad, loh saya juga akan kembali kepada kalian. Aku ini akan hidup bersama kehidupanmu dan aku kepengen juga mati dalam kematian kalian. Lebih pilih mana? Pilih Muhammad atau pilih harta kekayaan itu? Ternyata tidak ada satupun di antara orang Ansar yang pilih harta ketika Muhammad itu ternyata akan menyertai mereka. Itu kan nilainya jadi sangat besar. Loh, kenapa? Itu menjadi sangat besar, Ustaz. Itu karena kebaikannya dan akhlakul karimahnya. Makanya kenapa hari ini Quran masih hidup. Itu yang hidup itu
bukan sekedar bacaannya ibu, tetapi makna pesan yang terkandung innama bu'istu liutamima, itu yang jadi peradaban, jadi akhlak mulia itu ya Quran itu. Lah hari ini kita kadang-kadang banyak lepas dari ayat-ayat Allah. Kenapa sampaikan banyak lepas dari ayat-ayat Allah? Inilah nilai-nilai yang mulai tertinggal. Quran itu bukan sekedar dibaca, bukan sekedar ditilawahi, bukan sekedar dikaji dan mengaji, tapi Quran itu harus dipraktekkan. Ustadz Daidah ini punya seorang guru, ada sanadnya, namanya Ustadz Imad El-Hambali. Mungkin ada yang langsung belajar ngaji sama beliau. Ustadz Imad itu ya terbuka. Gurunya Ustadz Imad ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya Syekh Mahir Al-Munajjid As-Sami, karena berasal dari Sam. Kalau dari Kartopuran mungkin ya Al-Kartopuri. Itu Syekh Mahir Al-Munajjid. Ini menarik. Kenapa Ustaz katakan menarik? Itu kemarin ngisi taklim, saya diundang wisuda besar Iskarima saat mewisuda 193 santri penghafal Al-Quran. Ini wisuda ke-23 dan terbesar yang pernah digelar oleh Iskarima, karena ada 193 muhafidh apa 30 juz baru. Bahagia kita melihat yang banyak. Dan saya lebih bahagia lagi karena langsung bisa mendengar ceramah offline dengan Syekh Mahir ini. Dan salah satu isi yang terakhir itu menarik. Kenapa menarik? Ya ini yang ingin dinasihatkan kepada para penghafil, muhafidh ini. Orang yang ngaku mencintai Quran itu ojo mung sekedar cinta Quran apa 30 juz, ning akhlakmu yo akhlak. Nah, ini sing rada angel nih. Dan apa yang beliau ingin ceritakan? Dia ceritakan ada peristiwa nyata yang pernah terjadi dan itu menjadi cermin bagi kami semua. Orang Damaskus, orang Sam, ketika ahli Quran itu Allah ingin perlihatkan. Karena kebaikan, ketulusan itu masih senantiasa hidup dan dihidupkan di antara kita. Maka kenapa Al-Quran masih hari ini masih terus hidup? Karena kebaikan-kebaikan hari ini masih terus berjalan. Ya apa ya kira-kira? Makanya iqra'ul Quran, kowe maca Quran. Kenapa fa innahu ya'ti yaumil qiyamah? Kuwi sing teko apa kira-kira? Sebagai safian, sebagai penolong, kuwi sing nolong kuwi opamu kira-kira? Sing nolong apa tuh sebenarnya dalam kehidupan kita atas Al-Quran itu? Hah? Apa huruf-hurufnya? Atau apa? Yang menolong itu apa? Amalnya. Karena yang paling kita butuhkan itu amal dan kelakuan dan sikapnya. Di zaman Rasulullah itu ketika ayat Quran dibacakan mereka langsung mempraktekkan betul. Umar bin Khattab pernah marah besar, tapi begitu wa'arid anil jahilin dia sudah lupakan ki wong bodoh wis ilang kabeh. Lho niku saestu. Itu betul. Nah ini dikisahkan, itu ada kisah nyata yang bikin saya ketika cerita itu, dan kalau saya harus bercerita lagi kadang-kadang bisa berkaca-kaca ini saya punya mata. Loh kenapa Ustaz? Ini kisah nyata. Di Damaskus di Sam itu di masa akhir, saya minta maaf, akhir zaman hidup seperti kita ini ada seorang ulama Quran. Namanya siapa? Syekh Basir As-Silahi. Namanya masih saya ingat betul itu. Karena orang baik dan cerita baik itu harus mudah-mudahan jadi doa dan kisah baik juga. Di Sam ini sangat menginspirasi. Kalau saya ceritakan di keluarga besar wanita Islam, mudah-mudahan oleh Allah juga bisa menginspirasi. Kenapa Ustaz? Syekh Basir As-Silahi. Syekh Basir As-Silahi ini punya lembaga Quran. Mungkin kalau wanita Islam ya punya kegiatan pesantren Quran itu. Ada sekolahnya, SD-nya, ada sanawiyahnya. Ya apa ya? Itu ada anak-anak yatim nggak kira-kira? Ada orang-orang miskin tidak? Di pesantren sana juga sama. Mereka juga butuh para donatur, donasi orang-orang kaya, pedagang dan lain sebagainya. Dan yang menarik itu masyayikh kiainya ini ya tidak pernah berhenti juga untuk ingin memberitahu kepada orang, menyadarkan orang tentang kewajiban bersedekah, berzakat, membantu yang miskin dan lain sebagainya. Itu diingatkan. Sampai juga menawarkan pesantrennya ini akan terus senantiasa hidup. Saya ada pesantren hari ini gratis ibu. Ada santri itu di Insan Quran itu nggak ada yang dibayar mereka. Loh dari mana bisa hidup Ustaz? Namanya pesantren kan harus bayar. Ya karena donatur-donatur yang secara istiqomah terus menerus. Kamu bisa apanya, saya bisa apanya.
kamu bisa gajinya, kamu bisa bayar listriknya dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Loh kenapa ya? Ini karena kekompakan bersama. Makanya hari ini saya kebetulan dapat amanah jadi direktur. Mudah-mudahan Allah masih ada kuotanya. Tapi baru 1 minggu saya tetapkan. 2-3 hari yang lalu saya tanya sudah 70 orang yang daftar. Kenapa Ustadz? Saya membuka pengen ada anak pesantren, alumni pondok pesantren yang ikut juga banyak terlibat kuliah di tempat kami. Karena saya butuh santri-santri yang siap untuk banyak ngaji, Qur'annya kuat dan juga ilmu umumnya bisa didapat. Makanya saya buka, saya tanda tangan SK disetujui sama yayasan 150 mahasiswa baru nanti saya ngasih beasiswa gratis. Tapi ya siap alumni pondok pesantren loh, tapi syaratnya alumni nanti ke sana minta saya backgroundnya pondok pesantren. Kalau nggak pondok pesantren nggak saya terima. Dan juga siap mendapat pendidikan pesantren. Karena kami butuh mahasiswa-mahasiswa itu yang menciptakan lingkungan yang baik. Lah sama ini Syekh Basir ini, lo dari mana Ustadz? Ya saya pikir susah golek luwe nyenengke susah ngopeni mahasiswa ketimbang susah golek mahasiswa. Lo maksudnya Ustadz gimana? Lo hari ini kalau ada kesempatan kita punya sistem, ada fakultasnya cetha, dosennya cetha, ilmu nera kemudian didapat ngajar mungkin tidak dalam proses kuota yang paripurna, kan ya mubadir. Kan lebih baik dimasuki mbak-mbak. Lah mau pengen Gus Ustadz. Ya mudah-mudahan aktivitas fisabilillah akan mengundang banyak donasi. Makanya ini wanita Islam dan dadekno nek butuh nanti mahasiswi nginep ning kene tak titip kita mriki. Loh, kenapa Ustaz? Loh ini nyata. Saya tadi ketemu Mas Agus ya langsung tak tembung. Saiki gedung umat Islam tak sopo kira-kira. Kemarin enggak banyak bantu itu nek ana ruangan-ruangan kosong, saya langsung tembung itu dadi asrama mahasiswa kira-kira. Loh bukan apa-apa. Hari ini kita harus memanfaatkan jejaring relasi dan mudah-mudahan sinergi bersama. Loh kenapa? Ini kisah nyata ini. Syekh Basir Asilah ini ternyata juga datang. Kadang-kadang nemui orang kaya. Lah ada cerita yang masyhur di masyarakat itu ketika dia datang kepada orang yang sangat kaya, tetapi ternyata orang ini sebenarnya sangat bakhil. Orang kalau bakhil dimintai seneng napa mboten? Mboten. Kowe iki nek bakhil di WA orang njuk tulung langsung jenengan blokir kira-kira. Nggih napa nggih? Lho itu kadang-kadang enggak ditanggapi malah kadang-kadang diblokir. Itu tanda Anda bakhil. Minimal Anda jawab. Jawabnya apa Ustaz? Ya saya minta maaf belum bisa bantu, tak dongake muga-muga masalahmu rampung. Kuwi seneng napa mboten kira-kira? Kuwi tak gitu kan kadang-kadang sing bantu ki malah dibantu ki malah njuk ngapura luwih akeh. Kula sing nyuwun ngapunten ngrepoti terus Ustaz, kadang-kadang gitu. Ketika kita nggak punya, nah kalau kita punya, ya mudah-mudahan Allah kasih bantu. Loh, itu kan ketika Allah Ta'ala ingin mendudukkan orang bisa bantu kan lebih mulia sebenarnya. Tapi banyak orang yang tidak sadar kemuliaan yang diterima. Saya Basir itu datangi itu dan kebetulan juga pengusaha yang sangat kaya dan baik ini, anyel karo pesantren ini. Loh itu mungkin ya satu melu pengajian yang wanita Islam kira-kira gitu. Tapi ini kisah nyata, didatangi sama Syekh Basir itu. Didodok dengan sangat lembut, dengan sangat sopan, diterangkan ayat-ayat Allah tentang kewajiban orang yang kaya. Itu sebagian hartanya kalau bisa diinfakkan kepada orang yang miskin. Yang penting kan yang miskin ini bisa Allah tertangani. Dan siapapun mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih keberkahan. Lah saya minta maaf, ngomong bahaya kan kepengin iki gen pisan tok teko kene gen dadi kapok. Carane piye? Dia berkata, "Oh, nek kamu butuh sesuatu dariku, julurkan tanganmu." Orang kalau meminta itu gini nopo gini kira-kira. Ini seorang syekh, seorang kiai dikon ngeten. Dan ternyata sang kiai itu gini betul. Kalau butuh dari ini. Orang kalau sudah diginikan kan harusnya kan merasa terhormat. Tapi apa yang terjadi atas dia? Dia dekatkan wajahnya terus diludahi. Cur. Sambil mengatakan yang saya punya ya ini untukmu. Ini dari nek jenengan ngoten niku terus diapake kira-kira. Nah, makanya jenengan jauh dari akhlak Quran kira-kira. Uripe terus. Loh kenapa? Ada apa dengan Syekh Basir Asilah ini? Begitu dapat ludah yang seperti itu ternyata diusap ludah ini, diusapkan di wajahnya, diusapkan di seluruh tubuh sambil mengatakan ludah ini biar untuk saya saja. Jangan untuk siapa-siapa. Terus gini lagi, dan saya minta yang haknya Allah.
untuk fakir dan miskin. Jenengan sikap seperti orang kaya sugih tadi, kepengen ngusir kok, kan pengennya gen dadi padu gen ra rono neh. Mungkin gen kiyaine kuwi wis pidato ning dindi elek-elek sih. Bahil ya tambah terkenal kebahilane gen wong do renek ning kono. Nggih napa nggih? Hari ini kan kiai mesti ngono kadang-kadang. Saya minta maaf neraka wis mlebune neraka wel kowe kadang-kadang. Wis diingatke apik-apik. Tapi demi Allah, itu begitu digitukan lagi apa kira-kira yang pikiran ibu kira-kira? Selama dia masih ada iman kepada Allah dan ternyata ketika dikasih ludah-ludah itu cukup untuk sang kiainya dan dia masih minta lagi, tapi ini bukan untuk saya, ini untuk Allah. Kira-kira diingatkan Allah seperti itu gimana? Ini kisah nyata ibu. Ini orang kaya itu nangis ngewel, dredeg. Kenapa nangis ngewel dredeg Ustaz? Betul. Dia hanya masuk ke kamar, dia buka berangkasnya, dia ambil banyak uang dan kemudian dia keluarkan sambil dia kasihkan. Sudah Syekh. Ini yang terbaik untukmu dan jenengan setiap bulan datang ke sini sampaikan kebutuhan pesantren itu apa? Saya akan usahakan untuk penuhi. Saya sendiri bisa datang atau wakil dari Syekh bisa datang ke sini. Nanti saya jadi donatur rutin pesantren. Artinya apa? Ibu, akhlak baik itu bisa merubah kebencian jadi rasa cinta. Ya apa ya kira-kira? Kedengkian jadi kasih sayang. Lu itu saestu nih. Bahkan yang bakhil, yang pelit iso dadi dermawan. Aku iki dieleki pisan malah ngelek ini double-double jadi. Gini apa gitu? Makanya kemaafan. Ini Al-Quran mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan atas kita. Negeri kita ini tidak baik karena kowe kira tau ngomong apik kira-kira. Pada para pemimpin yang nilai-nilai Quran loh, kok tiba-tiba jadi bicara gitu. Loh, ini menjaga Al-Quran. Al-Quran Rasulullah itu gitu. Kalau Rasulullah kadon Syekh Basir itu sudah menunjukkan dalam hal yang sangat sederhana. Tapi ini kisah nyata kenapa orang hari ini berbondong-bondong masuk Islam, begitu langsung belajar ketemu Quran, ketemu Kanjeng Nabi karena Muhammad Rasulullah itu Quran yang berjalan. Lah wae dhewe iki apa sing berjalan kira-kira? Jangan-jangan setan yang berjalan, alhamdulillah. Iblis yang berjalan. Makanya berlindunglah kita kepada Allah. Masih jauh kita dari kesempurnaan, masih jauh kita dari kebaikan, dan mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita kasih keberkahan. Ini jam sudah menunjukkan jam 11:06. Dan kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak kita doa, kita tutup. Tapi alhamdulillah ini diberikan nikmat oleh Allah. Tidak ada ya. Matur nuwun, berkah oleh Allah. Kita bisa nanti melanjutkan kegiatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan oleh Allah semangat kita untuk membangun gedung wanita Islam ini untuk bisa lebih jadi, lebih cepat, tidak terputus semangat. Masih banyak PR bersama kita, sehingga nanti akan ada banyak kebaikan yang bisa dihadirkan kepada keluarga besar wanita Islam ini di tempat yang baik ini dengan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih banyak. Allahumma amin. Demikian dari saya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan kita awali membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rohatan khinal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najata anin nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Qul qoulii astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.